Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah selalu baik, insya Allah. Gimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Ya, Sahabat Edu, di tengah-tengah kita telah hadir seorang kepala sekolah penggerak berprestasi yang luar biasa. Kita akan ngobrol-ngobrol sejenak, lebih dekat bersama beliau. amin. Semoga menjadi doa ya. Amin, amin. Kita simak. Siap. Eis Lasmini Juanda SPD MID, Kepala SMPN Gunung Haluk KBB, Provinsi Jawa Barat. Kepala Sekolah Penggerak. Beliau lahir di Bandung 23 Februari 1974, beralamat di Jalan Cibogo, Harapan Indah, nomor 57, Lewi Gajah, Cimahi Selatan. Menikah dengan Tri Suhartono pada tahun 2000, memiliki dua putri, Trisha dan Tanisha. Pendidikan TK Purbo Kusumo, Cimahi pada tahun 1980, SD Widyawan 2 Cimahi 1986, SMP Negeri 2 Cimahi 1989, SMA Negeri 1 Cimahi pada tahun 1992, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Bandung pada tahun 1997, dan Hiroshima University pada tahun 2009. Pengalaman bekerja di SMA Negeri 5 Cimahi pada tahun 1997-1999, SMA Negeri 2 Cimahi pada tahun 1998-2001, SMA Nasional Bandung pada tahun 1999-2001, SMA Warga Bakti Cimahi 1999-2001, SMP Negeri 1 Batu Jajar pada tahun 1999 sampai dengan 2018. Kepala SMP Negeri 5 Gunung Halu dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Prestasi yang pernah diraih: juara 1 lomba karya tulis tingkat nasional pada tahun 2005, juara 1 lomba guru berprestasi tingkat Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2010, juara penulisan artikel populer PGRI Jawa Barat. Pengalaman profesi sebagai instruktur nasional kurikulum pada tahun 2013, tim penulis modul PKB, tim penulis modul pembelajaran berbasis aktivitas, tim pengembang modul P4TK Bahasa, Australia Indonesia Teacher Exchange Pilot Project, dan West Java Teacher Training Program South Australia, serta International Seminar in Hiroshima University. Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu. Luar biasa. Terima Apa kasih kabarnya nih Bu Bu? Sri. Alhamdulillah baik. Sehat selalu? Alhamdulillah. Luar biasa nih pencapaiannya. Dari guru sampai dengan sekarang menuju sekolah penggerak ya Bu ya, dan sudah sah ya Bu ya, sudah lolos Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah kita sudah berjalan sekarang. Bisa cerita nih Bu perjalanan dari guru selama menjadi guru, seperti apa Baik. pengalaman yang bisa di-share mungkin kepada rekan-rekan semua di sini? Baik. Ketika memulai karir secara resmi diangkat menjadi pegawai negeri itu kan tahun 99 ya. Tapi sejak 97 bahkan sebelum lulus sudah sudah beberapa kali menjadi guru honorer ya saat itu ya di SMA, kemudian
pengalaman-pengalaman itu betul-betul menjadi sebuah pengalaman yang berharga ketika diangkat menjadi pegawai negeri. Pengalaman saat itu karena sebelumnya lebih banyak mengajar di SMA, ketika mengajar di SMP memang ada tantangan tersendiri ya. Jadi nah tapi di situ kita jadi bisa membandingkan, kita bisa melihat apa perbedaannya dan menjadikan kita bisa mencari solusi yang terbaik. Kemudian perjalanan yang paling menarik tentunya bahwa dalam perjalanan kurang lebih 19 tahun menjadi guru, apa ya, jadi intinya memang kita tidak boleh berhenti belajar ya. Belajar bukan saja belajar dengan konten yang kita pelajari, tapi kita harus belajar banyak hal, bagaimana kita memotivasi peserta didik, Betul. bagaimana kita menjalankan fungsi sosial kita dengan teman-teman kita, bagaimana kita selalu berbagi. Intinya pengembangan profesi itu menjadi sebuah apa ya, sebuah proses yang tidak boleh berhenti lah. Intinya seperti itu. Apa yang paling berkesan pada saat menjadi guru? eh Pada saat itu ketika sekitar baru diangkat sekitar 4 tahun ya, sekitar 4 tahun menjadi guru, ikut program yang ke Australia itu pilot project ya. Saat itu sebuah tempaan yang betul-betul luar biasa karena menyangkut banyak hal ya, menyangkut hubungan diplomasi kan saat itu gitu. Betul. Nah itu saat itu sebagai guru juga pengalaman kita belum banyak dan kita dihadapkan pada tantangan untuk bagaimana kita bisa mengajar di sana gitu. Dan yang pengalaman yang berkesannya karena pada saat itu ketika kami sedang di Sydney waktu itu terjadi bom Bali ya. Saat itu terjadi bom Bali. Nah, jadi perasaan kita sebagai orang Indonesia di sana, kemudian tahu pada saat itu orang-orang Australia banyak yang menjadi korban, ya itu cukup membuat cerita tersendiri ya. Tapi pada intinya mereka di sana itu sangat terbuka dan mereka beranggapan bahwa ini bukan kesalahan siapa-siapa. Ini tidak ada kesalahan dengan orang Indonesia, tidak ada kesalahan tentang orang Islam dan sebagainya, tapi it's just terrorist katanya. It can be happen anywhere. So mereka sangat menguatkan Tapi dan saat tetap itulah welcome. sangat welcome karena situasi sekolah pun sangat kondusif, bahkan peserta didik di sana banyak yang memotivasi kami supaya kita tidak usah khawatir bahwa mereka tidak akan merubah pandangan mereka terhadap kita katanya. Itu ya karena itu hanya kejahatan lah, kejahatan Ya. semata kalau kata mereka. Itu mungkin yang cukup dan akan selalu diingat ya sampai sekarang. Apa yang bisa dibawa dari hasil perjalanan wisata ilmiah ya yang menuju ke Australia ini untuk diadopsi dan diadaptasi di sekolah sendiri terutama? Baik, baik di sana saya bisa melihat betapa prioritas itu adalah untuk siswa. Jadi ketika apa yang diberikan guru itu semuanya betul-betul yang seperti yang sekarang sedang digaungkan gitu ya, bahwa bahwa peserta didik itu adalah segalanya, bahwa yang kita siapkan itu adalah untuk mereka gitu, bahwa mereka dibiarkan tumbuh menjadi diri mereka sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kodratnya begitu. Jadi mereka itu leluasa sekali untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dan sepertinya ini yang bisa saya ambil sekarang gitu ya, setelah sekian lama berjalan, ternyata ilmu itu jadi terbawa juga sampai sekarang gitu. Berarti bahasa long life education tuh memang betul ya. Jadi Betul. seperti kita merajut kain ya, merajut Iya, dari benang satu ke yang lainnya. Itu betul. ilmu yang kita sudah peroleh itu walaupun misalnya udah berapa tahun ke belakang, tapi tetap masih bisa bermanfaat. Betul, betul, Nah, betul. berkenaan dengan tugas sekarang nih sebagai kepala sekolah, hal-hal apa saja yang bisa diangkat gitu demi menjadi sekolah impian ya, terutama saat ini sudah menjadi sekolah penggerak. Baik, ketika sekolah penggerak ini diluncurkan, maka semua titik berangkat adalah dari pencapaian bagaimana menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, titik keberangkatan itu harus kita terjemahkan
Titik keberangkatan itu menjadi bukan hanya sebagai sebuah konsep, tapi bagaimana itu terinternalisasi dan bagaimana itu muncul dan ada di sekolah kita begitu. Kalau kita melihat pembelajaran konvensional yang kita lakukan di kelas, sepertinya cukup sulit kalau pencapaian profil pelajar Pancasila itu seperti itu begitu ya, yang 6 elemen itu. Dan ternyata setelah kita berdiskusi, kita mencari kita mencoba menggali apa yang sebetulnya harus kita lakukan. Oh, ternyata kuncinya itu adalah bagaimana anak-anak itu eh, bisa menumbuhkan apa yang menjadi potensi dirinya dengan difasilitasi oleh sekolah. Itu bukan saja terkait kalau intrakurikuler mungkin itu semua sudah pakem ya. Jadi kita standar nasional pendidikan semua anak SMP harus mampu seperti ini. Nah, tetapi kalau kita menerjemahkan itu secara kaku, artinya kan kita menelan itu semua mentah-mentah gitu. Sementara kan kondisi anak-anak kita itu berbeda gitu. Terutama saya melihat kondisi putra-putri didik di sekolah kami kan latar belakangnya pasti jauh berbeda lah dengan yang ada di kota. Nah, bagaimana kita menerjemahkan itu gitu? Bagaimana profil pelajar Pancasila itu bisa kita terapkan? Oh, ternyata kita bisa mengembangkan itu di ekstrakurikuler. Kita bisa mengembangkan itu di proyeknya. Nah, jadi ternyata yang sekarang sedang banyak jadi tren gitu ya, tidak saja di Indonesia tapi juga di negara-negara lain dengan adanya pandemi ini kan challenge-nya itu ketika anak-anak terlalu merasa dibebani dengan tugas ya. Sehingga akhirnya kan solusinya itu bagaimana beberapa mata pelajaran itu bersama mereka berkolaborasi, berintegrasi supaya tidak bertumpuk gitu. Dan ternyata itu malah yang diangkat oleh program sekolah penggerak itu. Jadi kami melihat sudah ada pencerahan ya, terutama pemahaman bagi kami bahwa oh ternyata ini yang harus kami lakukan. Bagaimana ekstrakurikuler itu, bagaimana proyek itu bisa memunculkan potensi, bakat, minat peserta didik kita begitu. Seperti itu, Bu Sri. Ini menarik ya pada saat kita mengangkat anak ataupun dasarnya itu kepada potensi ya, potensi diri yang memang setiap anak itu kan pasti memiliki perbedaan ya, perbedaan karakter, perbedaan juga dari sisi kompetensinya, apakah dia masuk kategori yang high, low, atau middle ya. Nah, ini kan sebetulnya harus difasilitasi ya, tidak hanya oleh sekolah, tetapi juga oleh gurunya sendiri kan, dalam meramu desain pembelajaran. Nah, bagaimana sisi visi dan misi sekolah untuk mencapai hal itu? Ya, baik. Nah, jadi memang kami dari sejak awal itu kami semua duduk bersama. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama harus bekerja sama ya, bukan hanya dengan guru saja, tapi dengan pengawas juga, dengan dengan semua stakeholders itu. Jadi kita menyamakan dulu apa yang menjadi target akhir dari fase yang harus kita jalani itu begitu. Nah, di satu sisi kami menganggap ternyata ruhnya Merdeka Belajar itu di sini gitu, Bu Sri. Jadi Merdeka Belajar itu tentu bukannya anak bebas mau belajar atau tidak, misalkan bukannya guru mau mengajarkan ini atau tidak, tetapi merdeka di sini artinya bahwa apa yang menjadi capaian pembelajaran itu kita sesuaikan gitu. Kita sesuaikan dengan apa yang menjadi intake-nya peserta didik kita begitu. Jadi walaupun nanti capaian pembelajarannya misalkan ya kita ambil contoh untuk bahasa Inggris, mereka bisa menyampaikan misalkan berinteraksi dengan orang-orang terdekat. Nah, tentu saja pasti konteksnya itu akan berbeda ya, kontennya juga akan berbeda dengan anak-anak kota yang memang misalkan interaksi mereka dengan bahasa Inggris sangat baik. Nah, untuk di kami mungkin konteksnya itu yang berbeda. Nah, itu yang kami coba lakukan, walaupun tentu saja ini mungkin masih jauh dari ideal, tapi kami mencoba menelaah itu, bagaimana sekolah itu bisa tetap mengarah kepada target, tetapi menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan peserta didik kita, begitu, Bu Sri.
Jika berbicara tentang kondisi, otomatis berarti mungkin nanti ada hubungannya dengan kayak semacam kearifan lokal yang ada di Betul, sekitar betul. itu ya. Betul, betul. Ya, jadi saya melihat bahwa potensi itu yang justru harus digali begitu ya. Jadi ketika misalkan di Gunung Halu itu banyak menghasilkan kopi, banyak menghasilkan teh, banyak menghasilkan gula aren. Nah, Mhm. itu yang harus kita kembangkan seperti itu. Jadi bagaimana potensi yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan untuk kebaikan peserta didik begitu. Salah satunya misalkan seperti di Gunung Halu itu banyak perguruan-perguruan pencak silat misalkan ya. Hmm. Nah itu kan sekolah tidak bisa menyiapkan pelatih pencak silat karena memang kita kekurangan SDM. Tapi kan kita bisa bekerja sama dengan perguruan-perguruan itu gitu. Kita Mhm. bisa menitipkan peserta didik kita ke sana. Nah, kemudian banyak juga orang tua Mitraan yang, ya, iya kita, dijalin. betul. Nah, kita banyak orang tua yang misalnya apa namanya pengrajin gula aren. Nah, itu kan sebetulnya kalau kita mau mengembangkan potensi itu kan pasti banyak hal yang bisa kita kembangkan ya untuk kecakapan hidup peserta didik kita gitu. Ya, jadi di sini arahnya lebih ke life skill education dari Betul, siswa itu betul. sendiri yang harus dikembangkan ya. Betul, Bu Sri. Karena kalau melihat dari kognitif ya, dengan intake-nya saja sangat di bawah rata-rata, ya kita tidak bisa mengandalkan banyak gitu. Mungkin Hmm. target kita bukan lomba Olimpiade ya, target kita bukan lomba apa sains misalkan seperti itu. Bukan artinya underestimate ya, tapi kita melihat kondisi kondisi kita, kondisi peserta didik kita, daya dukungnya dan sebagainya itu kita nggak bisa di sana gitu. Kita belum bisa di sana. Tapi ya mungkin ke depan insya Allah ya. Cuman maksudnya untuk saat ini sepertinya banyak hal yang terkait dengan kecakapan hidup yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita begitu. Menarik sekali pada saat kita berbicara hal ini ya. Bisa cerita sedikit atau sharing pengalaman mungkin ya. Iya, Proses menuju sekolah penggerak itu seperti apa yang harus baik. dilalui? Iya, baik. Nah, sekolah penggerak itu kan program ke berapa ya? Ketujuh kalau tidak salah ya, salah sebuah program setelah guru penggerak, setelah pendamping guru penggerak, dan pokoknya kan banyak sekali ya program-program Hmm, terkait dengan guru penggerak itu. betul. Nah, saat itu ketika diumumkan di SIM PKB kita, kemudian di webnya guru penggerak begitu ya, ada dibuka seleksi untuk sekolah penggerak. Nah, memang dinas tidak ini ya, dinas tidak memberikan instruksi, tidak menunjuk sekolah siapa-siapa saja gitu yang harus Hmm. ikut ya. Ini semuanya diserahkan kepada kepala sekolahnya Masing-masing ya. masing-masing ya, kepada sekolah masing-masing. Jadi tidak ada intervensi dinas untuk menunjuk siapa, kemudian harus siapa begitu ya, tidak ada. Nah, karena seperti itu, justru saya melihat ini sebuah peluang begitu ya, karena paradigma saat itu kan, oh sekolah penggerak, membayangkannya adalah seperti sekolah model ketika dulu Kurtilas gitu ya, seperti Ya, pilot yang biasanya suka gitu ya. ditunjuk ya. Nah betul sekolah-sekolah yang ditunjuk yang dianggap memiliki SDM dan surplus yang mendukung begitu ya. Layakannya Nah ya. seperti itu. Nah setelah ketika itu diberikan untuk siapa saja, kemudian tidak ada persyaratan misalkan jumlah siswa dan sebagainya gitu ya, itu semata-mata yang dilihat adalah bukan kompetensi ya, mungkin dilihat daripada apa ya willingness kali ya. Jadi bagaimana upaya kepala sekolah yang ingin Leadership memajukan berarti sekolahnya, diutamakan betul ya. betul ya lebih kepada leadershipnya di sana dan di sini poinnya adalah instructional leadership ya. Jadi Hmm. kepemimpinan pembelajaran di sana yang diutamakan seperti itu. Nah, jadi memang cukup menantang terutama untuk kepala sekolah yang senior ya karena memang mereka sudah lama kan meninggalkan dunia mengajar gitu kan. Jadi ketika Hmm. tuntutannya itu harus membuat RPP, harus Oh, tes ada simulasi dari proses mengajar. seleksinya ya. Nah, dari salah satunya Hmm. kan ada seperti itu gitu. Nah, jadi memang
ketika dilihat-lihat, oh ternyata seleksinya itu dimulai dari kita harus menulis Esai. ya setelah biodata, kemudian kita esai, kemudian ada wawancara, setelah wawancara ada mengirimkan RPP, kemudian simulasi mengajar. Nah itu seperti itu rangkaian-rangkaian yang harus dilaluinya. Semuanya Ya, berbasis online ya. semuanya berbasis online, betul. Nah pada saat itu apa namanya? Ya asalnya banyak kan pesertanya itu. Dan ternyata ada batasan usia ya, usia Hmm. yang di atas 54 itu sudah tidak bisa karena mungkin programnya ini kan direncanakannya untuk 3 tahun ya. Jadi kepala Hmm. sekolah yang kepala sekolah yang apa yang terpilih itu minimal harus bertugas dalam 3 tahun ke depan begitu seperti itu. Nah, di satu sisi memang ini menantang juga ya, artinya karena 3 tahun itu artinya kita tidak boleh pindah, Tidak kita pindah tidak ya, boleh, tidak iya tidak boleh rotasi. pindah, betul tidak boleh rotasi. Alasannya adalah kan kita harus mengawal gitu ya, mengawal Hmm. keterlaksanaan sekolah penggerak itu dari mulai kelas 7 sampai kelas 9 gitu kan. Nanti kan Hmm. evaluasinya setelah 3 tahun gitu. Jadi mungkin pertimbangannya ketika kalau ada yang berpindah kan mungkin keberlangsungannya akan mungkin Tidak terganggu terlihat ya ya. mungkin gitu ya seperti itu. Hmm. Nah, jadi terus terang secara pribadi ini satu hal yang menjadi pertimbangan ya, artinya karena kebetulan sekolah dan tempat tinggal saya cukup jauh gitu, dan saya membayangkan berarti 3 tahun mendatang saya harus tetap Masih di sekolah tetap. itu gitu ya. Nah seperti itu. Tapi ya, tapi setelah berkomunikasi dengan keluarga, berkomunikasi juga dengan orang dinas ya, artinya kita ya ingin diberikan apa ya, semacam motivasi lah ya, motivasi artinya apa yang harus kami lakukan ya. Ternyata salah seorang ya orang dinas yang memang itu mendukungnya, ya udah dilanjutkan saja, kan kita tidak tahu, kata kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, Betul. tapi ya niatkan saja ini memang untuk kebaikan, untuk pengembangan sekolah kita, katanya seperti itu ya. Alhamdulillah akhirnya dijalani juga, dan kita ya akhirnya sampai pada titik inilah, walaupun artinya bukan titik finish ya, artinya Masih kita sampai pada ya berjuang kan baru ya. kita baru akhirnya kita sudah melaksanakan lah, sekolah kita sudah terpilih menjadi sekolah penggerak, alhamdulillah begitu. Itu jarak dari rumah ke sekolah itu berapa kilo? eh Kurang lebih 50 kilo ya itu Hmm. ke sana, jadi memang 2 jam, kalau lancar itu 2 jam perjalanan dari rumah. Itu pun kalau berangkatnya pagi ya, 5:15 itu udah Hmm. maksimal, sudah harus keluar dari rumah. Dan kami karena walaupun orang sana juga, peserta didik kami rumahnya jauh-jauh gitu ya, jadi harus yang ada yang berjalan 1 jam begitu. Jadi Hmm. memang sekolah kami mulainya jam 7:30 karena mengantisipasi itu gitu. Jadi dari rumah jam 5:15 ya, berarti sampai ke sekolah sekitar 7:15. Paling Lumayan cepatnya ya jam 7. perjalanan tiap Ya, harinya ya, berjuang untuk iya. ya. Tapi lama-lama biasa juga sih. Dan sekarang kan banyaknya online juga ya. Jadi Tidak apa tiap hari tidak begitu, mungkin ya. ya betul betul. Alhamdulillahnya di sana jaringan internet, kalau di sekolah ya Bagus. jaringan internet alhamdulillah bagus. Hanya anak-anak sih tetap ya connectivity-nya tidak bisa 100% lah kalaupun kita mau pembelajaran online itu. Nah, terus mengenai ini kan dianggap bahwa mesin utamanya itu kepala sekolahnya dulu gitu kan ya untuk Betul. sekolah penggerak ini. Iya, Jadi pada saat udah oke tuh ya yang jadi kepalanya iya. istilahnya. Nah, bagaimana dengan anggota ataupun warga sekolah Hmm, menyikapi hal ini? baik. Baik. Nah, karena ini kan kuncinya itu kembali lagi bahwa ini adalah instructional leadership ya. Jadi bagaimana kita menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya bahwa kita harus kembali ke kelas gitu. Kembali ke kelas bukan berarti kita mengajar. Artinya bahwa kita ini bukan berfungsi lagi, ada tugas tambahan lah. Kita bukan semata untuk manajerial, tetapi kita yang harus hadir di tengah-tengah peserta didik kita, meyakinkan bahwa proses pembelajaran itu terlaksana dengan baik begitu. Nah, artinya di sini memang perlu komitmen, Bu Sri. Komitmen di sini bahwa kita semua harus belajar, kita semua harus bersama-sama belajar.
walaupun kita kan menyadari ya, bergandengan ya. betul, betul. Kita kan waktu itu kepala sekolah Bintek 10 hari ya, kemudian gurunya juga 10 hari. Online seluruhnya. Nah, Hmm, ya kita bisa membayangkan kan 10 hari online. Ketika ilmu itu saya yakin mungkin 50% pun belum tentu itu terserap semua ya. Nah, betul. kemudian tapi kita harus tetap melaksanakan itu. Salah satu cara adalah ya kita harus bersama gitu. Dengan kapasitas kita memahami yang ini 50%, mungkin ini 30%, 20%, ya akhirnya kita harus saling menguatkan gitu. Kita semua harus komit bahwa ini kita semua nggak bisa berjalan bersama, nggak bisa berjalan masing-masing. Kita semua harus saling memberikan Support ya. penguatan kepada teman-teman kita ya. Hmm. Dan yang cukup apa agak miris juga kan karena kami kan gurunya pun sedikit ya. Hmm, Di sekolah kami itu kan gurunya itu hanya 9. Gurunya hanya 9. berapa Kemudian rombel? hanya 4 rombel. Hmm. Hanya 4 rombel. Nah, guru kami hanya 9. Kemudian harusnya yang menjadi, nah kalau di sekolah penggerak itu ada yang namanya komite pembelajaran. Komite pembelajaran itu adalah 11 orang guru yang sudah terpilih mengikuti Bintek sekolah Hmm. penggerak begitu. Nah, kalau di sekolah besar itu kan nanti ada pengimbasan gitu Bu Sri. Nah, Ya, yang guru yang 11 orang itu memberikan pengimbasan ke guru-guru lain yang tidak mengikuti Bintek, di yang tidak sekolah itu mengikuti pelatihan. sendiri. Ya, di sekolah sendiri ya, di sekolah sendiri. Nah, Hmm. jadi yang 11 orang itu disebutnya komite Teman pembelajaran. yang lain gitu ya. Nah, ya kalau yang lain itu guru imbas begitu. Hmm. Nah, di saya boro-boro kan, boro-boro Karena bisa 9 orang ini ya. pengimbasan. Nah, yang sembilan orang itu pun yang dua terkendala di SIM PKB, Hmm. terkendala di SIM PKB. Nah, jadi kami yang bisa ikut itu hanya tujuh orang guru. Nah, Ini harus PNS atau boleh non tidak. PNS? Ya boleh, boleh non PNS. Oh, Nah, masalahnya kan di kami itu ada guru yang mengajar dua mapel ya, karena tidak ada gurunya. Misalkan guru matematika itu mengajar dengan IPA. Nah, kan itu nggak bisa milih dua-duanya. Itu harus salah satu. salah satu Artinya, ya. ya, jadi akhirnya dia hanya memilih yang matematika saja yang sesuai dengan kualifikasinya Sertifikasinya. begitu. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang bermasalah di SIM PKB-nya. Nah, artinya, nah hanya seperti itu gitu. Jadi kan teman-teman ini yang sisanya itu kan memang harus ekstra gitu belajarnya karena dia itu nggak ikutan IHT, kemudian nggak bisa pengimbasan juga kita karena yang Hmm. pengimbasan itu kan kasarnya gini, masa yang 7 orang ngebintek yang 2 orang gitu kan, itu kan Iya, nggak efektif lah ya secara betul manajemen gitu kan. betul. Nah jadi akhirnya kita langsung aja ke workshop saja gitu. Akhirnya kita semua bekerja bareng-bareng yang sudah ikut Bintek dengan yang belum Bintek gitu seperti itu. Kalau Hmm. yang sekolah yang lain kan memang itu berjalan gitu ya, berjalan karena memang ada yang Sekolah-sekolah besar mungkin diimbaskan. ya. Iya, iya betul Hmm. seperti itu gitu. Nah, ini apakah tidak bisa misalnya diimbaskan ke sekolah lain yang terdekat seperti itu? Tidak bisa. Harus di Ya, sekolah itu sendiri. ya, nah untuk sementara itu memang belum bisa Bu Sri ya Hmm. karena memang intinya kita juga di dalam juga mungkin internal juga harus kuat dulu Empat mungkin ya dulu ya. seperti itu. Nah asalnya itu di aturan sebelumnya itu bolehlah pokoknya kasarnya gini kalau ada guru mana guru SD misalkan dekat sekolah kita ya dekat sekolah Hmm. kita yang dianggap oleh kita mumpuni di mata pelajaran itu udah kita masukkan saja di sana ternyata mungkin setelah pertimbangan lain dan sebagainya itu jadi tidak bisa gitu ya jadi tidak bisa seperti itu memang yang tercatat di Dapodik itu ada di sekolah kita gitu harus seperti itu Jadi ya tapi itu tidak bisa pengimbasan kayak dulu kan model sekolah rujukan gitu kan bisa mm, ya diimbaskan ke sekolah-sekolah mm, terdekat ya kalau untuk yang ya tidak ya. Hmm. ya ya sekarang belum belum bisa. Mungkin untuk lebih settle dulu ya si Ya, sekolah betul, penggerak betul. Karena sendiri. memang betul, karena kami pun kan sekarang perangkat yang kami buat pun belum sempurna ya. Apa kan aturan, kemudian pedoman-pedoman itu kan baru datangnya belakang-belakangan gitu ya. Jadi Hmm. pedoman proyeknya baru datang beberapa minggu yang lalu gitu kan, yang kayak gitu. Nah, jadi mungkin pertimbangannya kita settle dulu, kita firm dulu apa yang kita buat di sekolah. Karena yang pasti sih tahun depan sepertinya akan ada lagi ya seleksi Hmm. sekolah penggerak itu gitu. Untuk perbedaannya nih, karena kan dengar-dengar nih beda kurikulum gitu kan ya. Mhm.
di Ya, antara yang sebelumnya. ya, Nah, apa yang menjadi krusial di kurikulum di sekolah penggerak ini? ya. Yang menjadi sangat membedakan antara sekolah penggerak dengan kurikulum 2013 ya. Kita menyebutnya kurikulum operasional untuk yang sekolah penggerak itu. Hmm. Kalau yang kelas 8 9 kami menggunakan kurikulum 2013. Nah, yang paling yang paling krusial, yang paling esensial dari perubahan kurikulum itu adalah adanya proyek yang masuk ke intrakurikuler, Bu Sri. Jadi Hmm. ketika ketika pelajaran misalkan anggap pelajaran bahasa Inggris ya, bahasa Inggris kan 4 jam ya, 4 jam seminggu. Nah, tatap mukanya itu 3 jam, Bu Sri, di kelas. Nah, jadi semua mata pelajaran itu 30%-nya itu harus dibuat dalam bentuk proyek. Hmm. Seperti itu. Nah, jadi dari mulai agama, PKN, semuanya Semua sampai mapel ke ya? ya semua mapel. Nah, jadi apa namanya tuh semuanya dikurangi 1 jam, 1 jam, 1 jam karena disiapkan untuk proyek gitu. Nanti si proyek itu. Nah, proyeknya itu sudah ditentukan temanya oleh pemerintah itu gitu. Hmm. Ada 6 tema yang harus yang ditawarkan. Tapi Hmm. SMP itu boleh memilih 3 saja maksimal dalam 1 tahun, Bu Sri, begitu. Hmm. Jadi proyeknya. Nah, Berarti jadi pilih seperti satu saja ya. ya pilih jadi dari 6 itu kita memilih 3 dalam 1 tahun. Nah, silahkan itu slotnya itu diserahkan ke sekolah masing-masing begitu. Hmm. Ada yang seperti ini, misalkan, pokoknya kita habiskan dulu jam tatap mukanya di sekolah Hmm. di awal dari mulai Juli, Agustus, September, pokoknya kita belajar dulu aja, misalkan semuanya. Nanti di akhirnya menjadi proyek itu, baru menyelesaikan proyek. Hmm. Nah, kalau di sekolah kami kebetulan kami saat ini memilih proyek yang melibatkan 5 orang guru begitu ya, yang 5 mata pelajaran. Nah, setelah kami pertimbangkan ternyata cukup memungkinkan nih, misalkan dari 5 pelajaran itu artinya kita ada 5 jam untuk proyek ya dalam 1 minggu itu gitu. Ada 5 jam untuk proyek karena ada 5 mapel, ada 5 jam untuk proyek. Ya sudah saja setiap hari Kamis itu 5 jam terakhir kita fokus ke proyek. Semua guru Hmm. berkolaborasi di sana begitu seperti itu. Itu yang paling membedakan itu. Jadi nanti ada proyeknya itu di sana. Nah, nanti dan proyeknya pun nanti ada rapotnya. Jadi rapot itu ada rapot akademik dan rapot proyek gitu di Oh, sana nantinya itu dipisahkan nantinya ya. dipisahkan, betul Hmm. betul. Jadi tidak dipisahkan pengetahuan keterampilan sikap, tapi nanti dipisahkan antara intrakurikuler dengan proyek gitu nanti rapotnya seperti itu. Oh, berarti sudah tidak ada lagi nilai sikap pengetahuan kayak gitu Sudah ya? terintegrasi semuanya, ya. Oh, Sudah, diintegrasi di nilai ya, akademik. ya di nilai akademik betul. Hmm. Karena sikap dan keterampilan itu nantinya di proyek akan kelihatan kan lebih kelihatan nanti di sana seperti itu. Hmm. Menarik ya, di sini Ya, sepertinya memberikan solusi dari PR atau tugas-tugas yang banyak ya. betul, betul. Di satu sisi kan di sana itu mereka akan memilih proyek-proyek yang mereka suka ya, mereka yang anak-anak sukai. Kemudian mereka juga akan kita berarti mengakomodir tipe-tipe pembelajaran anak di sana misalkan itu ya. Jadi mungkin Hmm. anak-anak yang nantinya lebih suka menggambar, mungkin proyeknya akan ke poster begitu ya, seperti itu Hmm. gitu. Nanti anak-anak yang lebih sifatnya lebih suka bergerak, mungkin mereka akan lebih suka yang menciptakan sesuatu Hmm. gitu. Berarti di sini berlaku merdeka belajar ya. Anak Tantangan yang cukup menarik ya. hmm, Betul, betul. jadi anak benar-benar bisa memilih gitu sesuai dengan potensi yang dimiliki ya. Jadi tidak dipaksakan gitu harus bisa apa Betul, gitu kan. betul, 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 betul. Ya, menarik sekali ini membahas ini. Berarti untuk kelas 7 itu berarti yang Mhm. menggunakan kurikulum baru ini ya, Ya, kurikulum operasional, betul. nasional. Berarti yang untuk kelas 8 9 tetap di Masih kurikulum 2013. nantinya berarti mengikuti seperti itu. Ya, nanti yang kelas 7 naik ke kelas 8, Hmm. kelas 8 yang pakai kurikulum operasional begitu, seperti itu.
Dari sisi mata pelajarannya bagaimana ini? Masih tetapkah jumlahnya atau ada Kalau penyederhanaan? ya, 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 masih tetap, tapi ada penambahan TIK masuk lagi, informatika Oh, masuk TIK. lagi, Namanya tetap, tetap informatika. oh namanya informatika ya. Ya, itu tetap masuk. Kemudian bahasa Sunda juga mulok masih tetap masuk di sana. Oh, prakarya jadi nggak ada ya, jadi seni budaya di sana. Prakarya jadi seni. Nah, Seni budaya. untuk bukunya sendiri nih, Ya, ini bagaimana nih untuk bahan ajarnya? oke. Kalau untuk buku itu alhamdulillah sudah disiapkan dalam bentuk e-book ya. Jadi maksudnya kita bisa mengunduhnya secara online. Nah, Mhm. cuma nanti secara fisik memang itu belum belum launching ya. Jadi mungkin Hmm. untuk sementara itu dulu. Jadi sekarang sekolah sebisanya kita apa ya, kita nyicil lah, kita mendownload dari situ gitu ya. Kemudian kita coba share juga ke anak-anak. Jadi seperti modul atau bahan ajar yang kita buat itu dasarnya dari sana. Tapi sih saya menyarankan juga kepada guru-guru kan apa transisi ini pasti tidak mudah ya. Jadi Mhm. artinya kita tetap saja pada intinya sih kalau konten kurikulum kan tidak perlu jauh lah berbedanya gitu ya walaupun Mhm. Kurtilas dengan yang sekarang. Jadi saya melihat kepada mereka ya tidak apa-apa kalau misalnya sekiranya buku di Kurtilas itu bisa mendukung pemahaman siswa ya Bisa tetap kenapa enggak kita dipakai ya. tetap saja dipakai saja Mhm. gitu. Terutama kan ada beberapa mapal ya bahasa Inggris nih terutama juga emang kita belum dapat bukunya gitu. Kita belum punya buku itu ya Belum otomatis lah dikirim. ya, belum ada filenya pun belum ada. Jadi Hmm. kita belum punya itu apa belum punya buku siswa buku guru untuk bahasa Inggris itu. Jadi ya Hmm. Oh, kita kalau yang lain mencoba sudah mencari. ada. Yang lain sudah ada, yang lain sudah ada. Hmm. Bahasa Inggris belum ada. Mm-mm. Berarti oleh kementerian dikirimkan e-booknya gitu ya. Ya, jadi berupa file ya, jadi berupa file PDF di sana. Kemudian kita sekolah sih mungkin nanti kalau sudah ada izin untuk kita memperbanyak dan menggandakan itu sih mungkin ya kita mau nggak mau ya karena kan peserta didik juga agak sulit juga kalau dasarnya itu hanya e-book ya yang namanya juga Mhm. anak-anak kan tetap ya kayaknya kita perlu fisiknya gitu untuk mereka baca-baca juga. Untuk istilah-istilah sepertinya ada perubahan-perubahan nih ya untuk Hmm, kurikulum operasional seperti kayak ya, KD itu kan jadi ya, kayak capaian jadi ya pembelajaran. betul betul ya jadi kita sekarang beradaptasi lagi jadi sudah tidak ada KIKD kita tahu sekarang capaian pembelajaran kemudian ada juga alur tujuan pembelajaran gitu ya seperti itu jadi kita kemudian kita buatnya modul ajar mungkin yang dulu itu RPP mungkin sekarang modul ajar gitu ya si Oh, RPP ininya jadi modul ya aja. jadi kan di dalamnya itu apa ya seperti ya segala segala apa yang akan diajarkan oleh guru itu gitu ya. Makanya kan ini sempat menjadi sebuah perdebatan ya ketika Mas Menteri menyampaikan RPP 1 lembar gitu ya. Sementara kan modul ajar itu bisa sampai 22 lembar itu kan. Jadi Balik maksudnya lagi ke dulu dong. jadi makanya kan jadi ini maksudnya apa gitu kan? Kenapa gitu? Kok kita jadinya mundur gitu kan? Ketika kita mencoba menyederhanakan, nah, tapi kan pada akhirnya kembali lagi, oke, yang 22 halaman itu kan ideal katanya ya, biasa ideal. Nah, jadi tetap pada gilirannya kan itu disesuaikan dengan kebutuhan guru ya. Ketika guru merasa 3 halaman atau Cukup apa gitu. modul ajarnya itu cukup ya sudah saja seperti itu gitu kan Jadi ya. masih bisa ada keleluasaan gitu Ada, ya untuk ada, ya, ada keleluasaan. Ya, itu kan semuanya ya kalau kasarnya ya mereka hanya menyiapkan strukturnya lah. Struktur di modul ajar itu harus ada ini gitu. Tapi kan Hmm. nanti kontennya disesuaikan lagi kan dengan kebutuhan anak-anak kita begitu. Cuman kan kadang-kadang menjadi kayak seperti target Ya, kurikulum ya pada ya. saat boleh disederhanakan Hmm, tergantung hmm, kebutuhan. Tapi hmm, nantinya kan kadang-kadang ujung-ujungnya kayak hmm, semacam pencapaian dari target hmm. sekolah itu sendiri Ya, kan, karena betul, ingin betul. ideal seperti Ya, itu. ya, betul, betul. Nah, jadi intinya justru di awal itu, Bu Sri, di awal itu yang kita harus meyakinkan bahwa
pencapaian yang akan kita raih itu betul-betul rasional gitu ya. Jadi yang kita capai itu bukan hanya sekedar idealisme tanpa data gitu. Jadi kita semua berangkat dari data yang seoptimal mungkin yang kita peroleh gitu. Jadi jangan sampai kasarnya gini, kayak proyek lah. Ya kita bisa saja bermimpi kita anak-anak menciptakan light technology misalkan gitu ya, teknologi ringan. Nah tapi itu secara idealisme bagus lah gitu ya. Misalkan yang kita atau yang terkait dengan IT gitu, yang di 4.0 ya. Tapi gimana daya dukung kita gimana gitu untuk Ya, mensupport anak-anak seperti itu gitu ya. Sementara yang tersedia di kita gitu, yang banyak di kita kondisi abaikan. sekolah Nah ya, gitu. Nah betul, jadi memang rasional itu penting sekali. nah itu makanya jadi kita harus peka saja gitu, peka terhadap kondisi sekolah kita gitu intinya. Lebih baik bertahap tetapi betul-betul poinnya dapat gitu Ya ya, betul, target Bu yang Srin. Ya, diingin, ya walaupun betul. step by step ya Ya, nantinya. ya, ya. Termasuk diantaranya ya konten pembelajaran juga ya. Jadi artinya eh, ketika kita terlalu ingin merangkul terlalu banyak, sementara akhirnya anak itu nggak ada satupun yang dia dapat gitu. Nah, Jadi itu. mendingan dia tahu apa sedikit mungkin ya, tapi dia paham gitu, lebih paham itu kan sepertinya akan lebih bermanfaat ya buat Lebih anak-anak bermakna kita betul. gitu ya, itu seperti itu. Luar biasa Ibu, tak terasa nih sudah hampir 1 jam ya kita ngobrol. Oh gitu ya, iya. eh Kalau dilihat dari kayak semacam kompetensi dasar yang ditarget atau dicapai nih, Ya. antara kurikulum 13 dengan kurikulum operasional ini bedanya apa? Apakah memang dikurangi seperti COVID yang darurat ini atau Hmm. kembali tetap seperti dulu di jumlah yang sama yang Oke, nah kalau dulu itu kan kalau di kurikulum 2013 itu sudah jelas ya, KD-nya ada berapa, kelas hmm. 8 itu ada berapa, kelas 7 ada berapa, kelas 9 ada berapa. Nah, kalau di sini kan itu sudah tidak seperti itu lagi gitu. Jadi Hmm. si capaiannya itu pokoknya untuk fase D. Oh ya, saya lupa menjelaskannya. Jadi Oh iya, ya, berfase ya, nah berfase. Nah, betul-betul. jadi di sekolah penggerak itu ada fase A, B, C, D, E gitu kan. Nah, sekarang SMP itu fase D. Masuknya SMP itu kelas 7 sampai kelas 9 itu fase D. Nah, yang harus dicapai itu mereka tidak membaginya ke dalam kelas 7, kelas 8, kelas 9, Bu Sri. Jadi mereka Hmm. pokoknya 3 tahun itu. 3 tahun si CP itu capaian pembelajaran itu akan ditempuh dalam waktu 3 tahun dalam fase D. Nah, di situ apa namanya kita yang harus kalau dulu kita analisis KD lah mungkin ya. Jadi Betul. si payung di CP itu luas sekali gitu. Nah, tinggal kita memilah mana yang akan kita dahulukan gitu Dahulukan ya. mungkin ya Nah, gitu. mana yang akan kita dahulukan, kemudian mana yang dibutuhkan oleh anak didik kita gitu seperti itu. Jadi lebih kalau menurut saya ya lebih merdekanya di sinilah, lebih merdekanya di sini. Kalau misalkan dulu di kurikulum 2013 kan kelas 7 ini pasti semuanya pertama itu tentang self introduction misalkan gitu kan. Betul. Pasti seluruh Indonesia akan seperti itu begitu. Sama Nah, ya. mungkin kalau di Gunung Halu mungkin itu masih dianggap agak susah juga kali ya. Nah, Belum masuk jadi ke mungkin situ kita gitu kan. mau masuk ke situ. Nah, mungkin kita lebih banyak kasarnya maaf ya, jangankan mungkin mereka itu membaca bahasa Inggris, untuk membaca bahasa Indonesia saja mungkin mereka seperti apa. Nah, jadi kita bisa memulai tidak harus self introduction juga mungkin itu dibenarkan gitu dalam kurikulum operasional itu. Berarti nantinya setiap sekolah penggerak itu akan berbeda-beda ya capaian Betul, pembelajarannya ya. Dan berbeda-beda, memang akhirnya berbeda-beda. kreasi sekolah itu betul-betul menjadi Betul. hal yang sangat krusial ya, penting Ya, gitu ya ya untuk betul, betul. Justru tercapaian ini. ya, nah justru kan Bu Sri sebetulnya sih dari dulu juga
kan KTSP itu harusnya seperti itu ya. Betul, ya. KTSP Seperti itu KTSP ya, KTSP ya. kembalikan. Dulu KTSP itu kelihatan kan yang membedakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi Betul. kurikulum sekolah Bu Sri dan kurikulum saya itu kan harusnya Berbeda. berbeda gitu. Nah ya, nah mungkin ini tuh salah satu evaluasi mungkin ya, evaluasi kalau kemarin itu akhirnya kan jadinya sama semua gitu kan, seperti itu gitu. Nah sekarang di sini yang berbeda, dan mungkin saya melihatnya karena kemarin kita masih terkejar oleh NEM mungkin ya. Kalau Ya. misalkan kan kita nggak ngajarin ini tapi kan nanti di UN ada gitu kan. Kita ngajarin ini tapi kan nanti di US ada misalkan seperti itu. Kita terkejar oleh itu. Nah mungkin sekarang kan beriringan juga dengan sistem penerimaan ke sekolah yang lebih tinggi gitu ya. Mungkin diantaranya bahwa ya UN bukan semata yang menjadi target kompetensi anak, itu tidak dilihatnya dari situ lagi gitu Bu Sri. Ya tapi tetap this is our concern juga ya, artinya gitu. Ya, pada saat kurikulum berubah gitu kan ya, kadang-kadang dari gurunya ada yang kadang-kadang apatis, ada yang semangat gitu kan. Nah, ini bagaimana nih mengubah mindset para gurunya? Ya, baik. Nah, jadi eh salah satu salah satu hal yang menyemangati saya untuk saat itu mengikuti seleksi itu adalah karena saya merasa yakin bahwa guru-guru kami itu memiliki komitmen yang baik lah, komitmen yang baik dalam semangat dan semangat ya, artinya mereka Itu itu mau guru-guru belajar. muda semua yang 9. Ya, betul. Mereka guru-guru muda, kemudian baru pada ya sebagian baru lulus ya, Terus ya mungkin masih idealismenya fresh masih graduate ya, ya. Nah, jadi saya merasa itu sebuah aset ya, modal. itu sebuah modal buat saya untuk berjalan. Artinya ketika ketika kita merasa ada tim yang kita bisa diajak kerjasama itu kan akan lebih ini ya, lebih mudah. Tapi itu berarti bukan serta merta tidak ada tantangan ya, karena kan kita tidak hanya cukup semangat ya di sini Betul. begitu. Kita kita hanya tidak cukup semangat, tapi kan di sana juga kita dituntut untuk memiliki tantangan lain ya. Sebenarnya kan kayak kita menganalisis KD itu kan bukan hal yang mudah Ya, ya. Nah, bukan hal yang mudah. Terus bagaimana itu nanti apa namanya? Maksudnya menerjemahkan capaian pembelajaran ke hal betul. yang lebih operasional itu kan nggak cukup dengan semangat begitu. Jadi Nah, tidak artinya ngawang-ngawang ya. betul. Nah, disitulah peran kepala sekolah, pengawas gitu ya untuk memberikan pencerahan-pencerahan itu gitu. Itu kan di satu sisi memang sebuah tantangan ya. Ketika misalkan saya harus masuk ke mapel matematika misalkan di sana gitu. Aduh, kan kontennya aja memang saya nggak tahu gitu ya. Maksudnya mana yang harus diajarkan lebih dahulu gitu ya ke anak-anak itu, atau misalkan mana yang menjadi pengetahuan prasyaratnya itu harus yang mana dulu, kan itu saya blank sama sekali gitu kan, seperti itu, atau IPA gitu seperti itu. Kalau mungkin bahasa yang serumpun kita masih punya koneksi lah, kita masih punya intuisi yang hampir sama ya, kita Karena punya. basicnya dari Nah, sana basicnya ya. dari sana, dari bahasa. Nah, ketika kita masuk ke eksa, ke sains itu ya otomatis lah di sini kita memang membutuhkan betul-betul eh, keterampilan guru itu untuk Skill bagaimana ya. menganalisis. Jadi saya sangat menekankan kepada mereka, ayo manfaatkan MGMP eh, sekolah penggerak ya, karena kita memang sekarang dibuat juga, artinya bukan berarti kita melepaskan dari MGMP yang biasa, cuma minimalnya mereka ada teman untuk bertanya gitu ya, mereka bisa sharing gitu seperti itu. Nah, karena saya merasa saya tidak bisa membantu mereka lebih dalam gitu. Jadi ya otomatis lah mereka harus terkoneksi juga dengan teman-teman yang satu rumpun dengan mereka gitu, atau satu mapel seperti itu. Menarik sekali ya. Eh, bisa dijadikan mungkin saran ataupun buat rekan-rekan kepala sekolah lain yang belum menjadi sekolah penggerak. Ini apa nih saran-sarannya yang menginspirasi? Baik. Kalau menurut saya ini adalah sebuah seperti sebuah eh
sebuah fase di mana kita mengembalikan lagi peran kita gitu. Ketika kita kan mengawali karir kita sebagai guru ya. Nah, jadi pada saat itu tuh sekarang kita menjiwai lagi gitu peran itu gitu ya. Jadi kita seperti merasa Lebih kembali mendalam mungkin ya ya, dengan kita membantu. lebih merasakan apa yang guru-guru itu rasakan gitu. Kita memposisikan Kebutuhannya apa, kebutuhan ya siswa kita ya. memposisikan guru-guru kita itu, oh iya ternyata mereka itu ini loh yang dibutuhkan. Kemudian kita menjadi lebih aware juga bahwa selama ini kita terlalu mengejar apa ya, kita terlalu mengejar pencapaian yang agak semu ya kalau menurut saya gitu ya. Kita dikejarnya inginnya UN-nya bagus, rata-ratanya bagus, apa lombanya bagus, olimpiadenya bagus gitu. Padahal yang kalau kita lihat yang masuk ke Olimpiade itu anak paling satu ya, satu anak atau dua anak. Nah, bagaimana itu anak-anak yang lainnya gitu? Apa yang bisa kita berikan untuk mereka gitu? Padahal belum tentu yang sisanya itu kan tidak berpotensi gitu ya. Nah, itu sepertinya jadi itu menjadi sebuah sebuah trigger ya, sebuah hal yang mengembalikan kembali kita gitu ya menjadi yang kalau sekolah penggerak bilangnya menghamba kepada siswa. Mungkin saya melihatnya terlalu Ini ini ya, bahasanya cuman kayak gimana ya kalau gimana menghamba ya? gitu. Jadi artinya ya kembali lagi udah ke ya apa student center itu ya, di Betul. mana memang prioritas sekolah itu adalah untuk siswa, bukan kita yang memilih apa yang baik menurut kita, justru kan apa yang baik menurut peserta didik kita gitu. Mungkin seperti itu. Tips and triknya? Ya, yang pertama itu apa ya? Mungkin kemampuan kita untuk ini ya, kemampuan kita untuk mengembangkan ide-ide gitu ya. Karena di dalam nanti di dalam simulasi, di dalam wawancara, di dalam pengisian esai itu kan Ide inovatif ya. lebih pada idealisme kita, lebih kepada apa yang sudah kita perbuat gitu. Jadi itu kan nggak ada teorinya ya. Itu artinya bukan kita nggak bisa melihatnya dari buku, tapi apa yang sudah kita lakukan. Kemudian seperti kita mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan itu ternyata kekurangannya di mana, kita harus seperti apa. Itu lebih banyak membuat kita berefleksi lah, seperti Betul. itu tipsnya gitu. Dan jangan lupa juga ya sepertinya mengajar juga harus tetap bisa ya jadi kepala sekolah penggerak Jangan itu sampai lupa gitu. ngajar berarti Jangan ya. sampai lupa ngajar. Seperti itu. Iya. Kata-kata terakhir nih sebelum ditutup. 3 kata buat kepala sekolah penggerak. Hmm. Apa ya? 3 kata ya. Hmm. Ikhlas, komitmen, dan semangat ya. Semangat. Karena di perjalanan itu benturannya luar biasa. Betul. terutama Komitmen. terutama SDM ya. Kita Ya. menghadapi SDM itu, aduh, luar biasa itu. Terima kasih sekali sudah Sama-sama. membersamai di sini selama Sama-sama. 1 jam. Luar biasa. Semoga Alhamdulillah. sukses dengan Amin. Amin. program-programnya Ya, ya, ya. sama-sama. Yang terbaik juga buat Bu Sri ya. Terima kasih. Thank you for having me. Semoga bisa menginspirasi. Waduh, padahal nggak apa-apa juga kali ya. Cuman minimal ini mah sharing aja ya. Kita sharing Bu, karena belajar Eh, itu dari siapapun, dari Betul. manapun kan, tidak harus Iya, dari sekolah, betul, betul. Iya, dari pengalaman orang lain itu akan menjadi luar biasa. betul. Ya, semoga bermanfaat Bu Sri. Thank you ya. Sama-sama, terima kasih juga Sama-sama. sudah hadir di Ya, sini. oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sukses dan sehat selalu untuk semua. Amin, Untuk amin, Bu Sri amin. juga terima Sukses kasih ya. juga, sehat Ya, selalu juga. amin, amin. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Edu, demikianlah kita sudah begitu banyak panjang lebar berbicara tentang sekolah penggerak itu seperti apa. Ternyata tidak cukup dengan semangat saja, tetapi juga harus ada komitmen, upaya, skill, dan juga kerja ikhlas. Betul. Selamat, Ya, selamat terima Ibu. kasih. Terima kasih Bu Sri. Pamit ya. Pamit. Ya, Tantangan Assalamualaikum. menghadang, pejuang melanglang. Bersama Edu Kreasi, Inspirasi, Cipta, dan Karya. Sahabat Edu, demikianlah perbincangan hangat dengan Kepala Sekolah Penggerak. Dan
Tidak hanya cukup dengan semangat, tetapi juga perlu upaya, komitmen, belajar, tak henti, dan berkolaborasi. Terima kasih atas kebersamaannya bersama Edu Kreasi, Inspirasi Cipta dan Karya, tantangan menghadang, pejuang melanglang.